Oke guys, video ini disponsori oleh W7. Ya, W7 sendiri itu adalah home industry, mengerjakan sepatu bola, futsal, olahraga, fashion, brand saya sendiri. Untuk detail produknya kalian bisa kepoin gitu ya, dengan follow Instagram W7ID, atau kalian bisa beli ya produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di pin komen. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal unboxing preview produk Nike, dan ini adalah Nike Mercurial Vapor seri yang ke-10 ya. Dan ini versi top grade-nya, cuma kembali lagi ini produk fake atau produk KW premium atau barang yang menyerupai originalnya ya. Tetap menurutku ini produk KW ya. Dan di depan kalian sudah ada boxnya, dan alasan utama untuk beli sepatu ini karena aku pengen nostalgia gitu ya. Karena kan menurutku sepatu speed di era 2010, 2012, 2014 gitu ya. Menurutku seri Nike Mercurial salah satu sepatu speed terbaik gitu ya di zamannya. Dan untuk desain model yang ini aku paling suka gitu ya, karena ya sepatunya sintetik gitu ya, terus lidah menyatu ya, dan menurutku keren gitu ya untuk aku coba bagikan ke kalian gitu ya dari segi desain dan modelnya. So, seperti apa detailnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada box dari ya produk fake ya, produk fake Nike, dan ini adalah Nike Mercurial Vapor seri yang ke-10 ya. Dan waktu itu seri yang ke-10, seri Mercurial itu ada dua ya, Superfly yang ada genitnya ya, dan Vapor itu versi yang full sintetik, yang konvensional gitu ya. Cuma perbedaannya untuk seri Elite itu ada kayak lidahnya itu menyatu gitu ya, cuma bahannya itu sintetik. Dan aku dulu punya versi seri yang ke-9 kalau nggak salah, cuma seri yang grade nomor 3-nya lah intinya ya. Dan oke, langsung saja kita buka. Ini produk fake seperti ini. Kalau produk fake aku ambil size-nya tuh 40 seperti ini. Kemasannya itu seperti ini ya, kayak packagingnya. Terus dapat ya lala string bag seperti ini ya, tas serut ya, seperti ini yang nggak bisa dipakai ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita keluarin dari boxnya. Oke, ini udah keluarin dari boxnya, dan kita bahas harganya dulu. Untuk harganya sendiri ini aku dapat di harga 300 ribuan ya. Dan karena modelnya aku suka gitu ya, kayak nostalgia banget, karena aku dulu tuh penggemar berat seri Mercurial Vapor gitu ya. Makanya lihat ini di Shopee gitu ya. Terus harganya juga cukup murah. Dan ini ya seperti biasa made in China gitu ya. Tapi ya karena penasaran itu tadi, aku putuskan untuk beli karena harganya murah, pengen nostalgia gitu ya. Dan ya ini versi Vapor yang eh ini ya, versi Vapor yang ini. Dan aku dulu punya versi yang Superfly-nya gitu ya, versi fake atau versi KW-nya. Oke, kita bahas produknya. Dari kaki bagian luar seperti ini, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, secara bahan upper ya ini bertekstur sintetik, bertekstur, dan nggak kelihatan plastik gitu ya. Bahannya aku pegang ini benar-benar ya soft. Ya agak mengingatkan saya dengan produk Nike yang terdahulu Vapor, karena aku punya ya, kalau nggak salah masih punya. Nah ini ya, ini kalau bisa dibilang kalau sekarang itu seri akademinya gitu ya. Ini ya uppernya kurang lebih mirip-mirip gitu ya, kalau dari segi tekstur. Dan ya harganya cukup murah gitu ya, tapi saya dapat feel nostalgianya gitu ya, pakai sepatu Mercurial top grade ya, meskipun ini versi fake atau KW-nya gitu ya. Dan dari segi tekstur kalian bisa lihat lah ya, kaki bagian luar seperti ini, kaki bagian depan seperti ini ya. Untuk dari segi fleksibilitas upper ya, ini ya cukup oke gitu ya, nggak kelihatan plastik banget ya. Dan teksturnya
bertekstur yang jelas. Kalian bisa lihat seperti ini, dapat next swash panjang seperti ini untuk bagian depan. Dan ya seperti yang aku bilang tadi gitu ya, untuk seri top grade-nya itu seri Vapor 10 itu menyatu seperti ini ya. Ya, baru di seri Academy 11 gitu ya, Vapor 11 Academy itu baru lidahnya itu menyatu seperti ini. Dan aku punya ya Vapor 11 12 itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, menyatu seperti ini ya. Dan lidah menyatu seperti ini ada teknologi ACC yang cuma gimmick aja ya. Dan lidahnya itu seperti ini men, menyatu ya. Jadi nggak kemana-mana ya. Dan talinya sendiri tali pipih bahan polyester ya seperti ini. Terus ke detail. Dan kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini, ya dapat neck wash di bagian arah tumit seperti ini. Dan cukup keren gitu ya, karena produk-produk Nike zaman dulu gitu ya, atau 3, 4, 5 tahunan yang lalu gitu ya, hampir 6 tahun yang lalu tuh modelnya tuh simple-simple gitu ya, cuma warna dasar, ada tekstur, terus ada logo, ya seperti itu gitu ya. Makanya karena aku kedoktrin produk-produk seperti itu gitu ya, karena produk-produk yang zaman sekarang yang terlalu banyak pattern, terlalu banyak grafis itu menurutku agak aneh gitu ya. Ya kembali lagi ke selera ya, kembali lagi ke zaman gitu ya. Kalau aku sendiri hidup di era zaman yang sepatunya itu simpel gitu ya, karena sepatu yang agak aneh-aneh sendiri seperti sekarang itu agak aneh ya. Mau pakai itu kayak aneh pakai itu ya. Dan ya kurang lebih seperti ini untuk kaki bagian luar, dan kita pindah ke kaki bagian belakang. Belakang seperti ini ya, pengerjaan meskipun ini fake, lihat presisi, lurus, terus ada tulisan Mercurial seperti ini. Kita pindah ke bagian insole-nya. Insole-nya bisa dilepas. Ada tulisan Mercurial seperti ini, lubang-lubang cukup tipis, dan ini kayaknya 3 mili ya untuk ketebalannya. Terus untuk pengerjaan di bagian bawah insole-nya seperti ini ya, cukup rapi meskipun ini produk fake. Terus uppernya sendiri ini single layer ya, cuma ada tulang-tulangnya aja, kalian bisa lihat lah ya. Jadi pelapisnya itu cuma single layer seperti ini ya. Selebihnya di bagian upper bagian luarnya ini sintetik. Terus untuk bagian padding dan heel untuk ketebalan busa ya pas, ini pelapisnya bahan sintetik, dan ada tagnya seperti ini untuk segi size ya. Dan ini kalian bisa lihat ya, size-nya itu 40 cm-nya itu 25 ya. Terus tulisannya ini ada made in Indonesia. Tapi yang jelas untuk produk-produk seperti ini yang jelas bukan buatan Indonesia ya, ini buatan Cina ya. Karena produk-produk fake rata-rata dari Cina. Labeling seperti ini cuma ya formalitas labeling gitu ya. Kita pindah ke bagian outsole-nya. Nah, outsole-nya seperti ini ya untuk produk-produk Mercurial zaman dulu atau 4, 6, 7 tahun yang lalu seperti ini ya. Cukup agresif. Ya, nostalgia banget gitu ya. Terus untuk segi detail seperti ini cukup kokoh ya. Dan ini cukup oke lah menurutku ya. Ya nostalgia banget lah ya. Ini sepatu speed ya, sepatu akselerasi. Salah satu yang terbaik lah di zamannya. Oke, kita coba timbang ya di size 40 ya. Kira-kira kita dapat berapa? 169 gram ya, cukup ringan. Dan ini saya bakal coba gitu ya di kesempatan playtest atau di video individual training. Dan seperti apa detail saat sepatunya dipakai, yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, ini udah aku rapi-rapiin tadi ya untuk talinya. Apakah susah banget? Iya, susah banget ya. Ini baru pas. Dulu Specs juga pernah ya ngeluarin tipe seperti ini. Nah, tipenya itu ini ya. Kalian bisa lihat sama ya. Jadi kayak ada lidah semi menyatu seperti ini ya. Jadi ini terinspirasi produk Vapor seri yang ke-10 ya. Keluaran tahun 2000.
14 kalau nggak salah ini. Yang pakai cuma Eden Hazard, Zlatan Ibrahimovic, yang istilahnya kalau nggak pakai seri Superfly lah waktu itu ya. Karena Ronaldo dari Vapor pindah ke Superfly, dari Vapor pindah ke Superfly ya kalau nggak salah. Ingat ya, saya sarankan kalian kalau mau beli sepatu ini, kalian beli sendok sepatu seperti ini. Kalau nggak salah ini harganya cuma 10.000 kalau nggak salah ya. Ini 10.000. Di Shopee banyak ya, seperti ini. Ya. Nah, oke, first impression dipakai. Ya ini pas di kaki. Ini size 40. Kalau lokal kalian biasa pakai 39 harus naik 1 size ya. Saya sarankan naik 1 size. Terus apakah ada sisa di ujungnya? Yap, ada sisa ya. Ya, ada sisa dikit, 1 jempol gini. Ya. Samping kaki bagian dalam seperti ini. Ya. Ya, look terdekat seperti ini. Ya, nggak bisa lihat sendirilah. Terus samping kaki bagian luar seperti ini. Belakang. Ya. Dan kaki bagian samping bagian luar ya. Sebelah kiri. Dan depan seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya feel-nya. Ya seperti sepatu sintetik yang pada umumnya. Uppernya meskipun sintetik karena ini single layer cukup soft gitu ya. Tapi kalau di-compare dengan Reebok, aku lebih suka karakter upper Lightspeed Reebok ya. Cuma kan harganya beda jauh ya. Ini 300 ribuan. Ya kalau bisa compare ini seperti sepatu sintetik yang ada di pasaran yang harganya 400 ribuan lah ya, lokal ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya tampilannya ya. Nah itu dia detail dari Nike Mercurial Vapor seri ke-10 versi fake atau versi KW-nya. Oke, untuk first impression cara masukin kaki dan sebetulnya ya ini agak-agak susah gitu ya. Karena ini lidahnya menyatu di bagian uppernya, jadi butuh effort gitu ya untuk cara masukin kaki dan sepatunya. Dan setelah kaki masuk dan sepatunya, ya ini aku rasain feel-nya mirip sama sepatu Mercurial memang ya. Karena upper sendiri nggak terlalu kaku juga, cukup fleksibel. Jadi yang ngerasain ya khas sepatu speed Mercurial gitu ya, meskipun dari build quality nggak se-perfect dari originalnya. Dan emang agak nyisa gitu ya, di bagian ujungnya 1 jempol gitu ya, setelah aku fitting tadi, kalian bisa lihat sendiri lah intinya. Dan untuk sizing sendiri, sepatu ini lebih rekomend untuk kaki yang narrow atau kaki slim dibanding kaki yang lebar. Jadi buat kaki kalian yang lebar, disarankan untuk beli tipe yang lainnya ya, dibanding kalian beli seri Mercurial Vapor seperti ini. Karena ini nggak cocok untuk kaki lebar. Pasti kesempitan, pasti agak susah gitu ya, cara masukin kaki dan sepatunya. Dan untuk ngomongin desain dan model dari angka 1 sampai 10, ya ini 9 gitu ya. Menyerupai originalnya, cuma emang kalau originalnya itu nggak terlalu merah seperti ini gitu ya, jadi agak ke pink-pinkan, agak ke orange ya untuk seri yang ini. Lanjut untuk ngomongin kenyamanan dari angka 1 sampai 10, ya ini 7 ya, nggak terlalu perfect ya, maklum ini sepatu fake atau premium atau sepatu tiruan, jadi untuk ngomongin tingkat kenyamanan emang nggak bisa ekspektasi lebih gitu ya, karena ini kembali lagi sepatu KW atau sepatu premium gitu ya, atau KW premium. Dan yang jelas saya bakal buat playtest gitu ya, atau individual training biar saya bisa menjelaskan lebih jauh mengenai pakai sepatu ini tuh seperti apa, apakah lecet atau enggak gitu ya. Dan ya, apakah cukup rekomendasi buat kalian beli? Ya menurutku kalau kalian punya budget 300 ribuan, bosan dengan produk lokal yang warnanya itu aja, pengen nostalgia, ya ini nggak ada salahnya gitu ya, toh harganya murah. Tapi aku juga nggak mendukung kalian untuk beli produk KW gitu ya. Cuma kembali lagi kalau kalian budgetnya pas-pasan, pengen nostalgia kayak seperti saya ini, pengen nostalgia dengan produk Nike Vapor seri yang ke-10 seperti ini ya. Ya menurutku nggak ada masalah gitu ya. Toh uang-uang kalian sendiri gitu ya.
Cuma kembali lagi ya, ada harga ada rupa. Jadi sepatu fake ya seperti ini ya, dari build quality nggak perfect gitu ya, dari kenyamanan juga nggak seperfect originalnya, kurang lebihnya itu gitu ya yang kita dapatkan beli produk fake atau produk tiruan. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini. Jika kalian punya referensi gitu ya, sepatu bola, futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya, and see you next video. So, ciao.